Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7 ayat 172 sampai dengan 174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan mim ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Wa idh akhadha, dan ingatlah ketika akhadha, mengambil, Rabbuka, Tuhanmu, mim bani Adam, dari anak-anak Adam, min zuhurihim, dari punggung mereka. Ada sebagian tafsir mengatakan sulbi, ya, dari sulbi mereka. Jadi dari tempat produksi mani katanya sulbi. Mengambil apa? Dari sulbi mereka, dari punggung mereka. Zuhur itu maknanya punggung, ya. Dzurriyyatahum, anak-anak keturunan-keturunan mereka. Wa ashhadahum, dan Tuhanmu mensyahadatkan mereka. Ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Alastu birabbikum, adakah aku ini Tuhanmu? Atau bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, anak-anak Adam menjawab, bala, benar. Ya, syahidna, kami menjadi saksi. Antaqulu, bahwa kalian berkata, yaumal qiyamah, di hari kiamat, inna kunna, sesungguhnya kami, kunna kami, an hadza, terhadap ini, ghafilin, orang-orang yang lupa. Jadi ayat ini katanya menyimpan kata tidak. Jangan sampai terjadi di hari kiamat kalian mengatakan kami lupa akan hal ini. Ya.
Au taqulu, atau kalian mengatakan, innama, sesungguhnya, asyraka, yang telah musyrik, abauna min qablu, bapak-bapak kami sebelum ini. Yang musyrik itu bapak-bapak kami. Wa kunna, dan kami-kami ini, dzurriyyatan, anak-anak atau generasi-generasi mim ba'dihim, setelah mereka. Afatuhlikuna, apakah maka engkau membinasakan kami, bima fa'alal mubtilun, karena apa yang dilakukan oleh orang yang batil? Apa kami turut disalahkan? Ya, kalau ini dilakukan oleh bapak-bapak kami sebagai anak-anak, apa terlibat dalam kesalahan? Wa kadzalika, dan demikianlah, nufassil, kami merinci atau kami menerangkan berulang-ulang ayat-ayat, wala'allahum yarji'un, dan agar mereka kembali. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai janji primordial, janji zaman baheula, zaman purba, ya, yaitu sebelum manusia digelar ke dunia ini. Kita ketahui bahwa kita suka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin, Tuhan alamin. Alamin itu bentuk jamak dari alam, bentuk tunggalnya alam. Jadi alam itu alam-alam. Memang berapa alam yang dilalui manusia itu berapa alam? Ada 6. 6 alam yang akan dilalui manusia. Allah mengingatkan Tuhannya sama. Tuhan di alam 1, alam 2 sampai 6 itu sama Tuhan. Kadang-kadang kan kita merasa ketika kita ada di Indonesia, Tuhan kita Allah. Tapi ketika melawat ke Eropa, kayaknya apa beda Tuhan? Sama aja. Ya, maka kita melintasi 6 alam. Alam pertama ditandaskan oleh ayat ini, yaitu alam anfus, alam roh. Jadi sebelum manusia diturunkan ke dunia ini, itu sudah dirinci oleh Allah siapa-siapa yang akan turun, di mana, kapan. Ya kan? Kita turun ke dunia ini ya sejak lahir kita. Nanti akan ditarik dari peredaran, wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Nanti diganti oleh generasi berikutnya. Kita menggantikan bapak kita, kakek kita. Nah, di alam anfus, alam pertama yang dilalui manusia ini alam roh, sebelum manusia digelar, sebelum turun ke dunia, semuanya dikumpulkan. Nah, di situ ada briefing, semacam begitu briefing. Kalian mendapat takdir yang baik menjadi manusia. Ini gara-gara manusia sudah menerima kesepakatan, yaitu surat 33 ayat 72. Ya. Ketika Allah menawarkan amanat alas samawati wal ardi wal jibal, kepada langit, bumi dan gunung, menawarkan amanat. Amanat apa? Daya pilih. Daya pilih. Daya pilih ini berasal dari akal. Maka ada yang mengatakan amanat itu akal. Akal ini amanat. Tuh, kepada langit, bumi dan gunung. Mereka menolak. Apa amanat yang Allah berikan pada akal? Ya, supaya kita menjadi pemimpin bumi, khalifah, mengatur semuanya. Kita menjadi manajer bumi. Mau benar mau enggak, ada di tanganmu. Inilah dunia, diberikan pada manusia. Mau enggak? Kalau berhasil, tempatnya ini. Kalau gagal, tempatnya itu. Surga dan neraka. Bumi, langit, bumi dan gunung menolak.
Mereka lebih memilih menjadi benda mati, yang kita kenal dengan benda mati. Dan mereka berjanji akan memberikan apresiasi dan loyalitas kepada manusia. Karena itu isi langit dan bumi ini semuanya berkhidmat buat manusia. Sehingga di surat Al-Baqarah Allah tandaskan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang telah menciptakan langit, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Dialah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi untukmu. Semua yang di bumi ini, kelolalah bumi. Nanti kamu akan bahagia. Kelola dengan baik. Tapi kalau gagal kelola, anak-anakmu yang akan sengsara. Kalau terlalu serakah, ya, dihabiskan sumber daya alamnya habis-habisan. Seakan-akan kita hidup cuma sekarang. Kita nggak ingat kelak ada anak cucu, harus berbagi. Dihabisin. Sekarang udah kerasa. Namanya kayu udah nggak ada, panglong udah sedikit. Digantilah dengan baja ringan. Baja ringan juga ada bijinya kan. Suatu saat juga akan habis. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini di alam anfus ini kita disumpah. Ya, jadi menindaklanjuti penerimaan Adam kepada amanat, manusia kepada amanat, maka ini diambil seluruhnya. Siapa-siapa yang akan berkiprah di dunia ini. Sama dengan orang main film sih. Berapa orang, berapa personil yang akan jadi ini, ada yang tukang sampah, ada yang pembantu rumah tangga, ada yang satpam, dan sebagainya. Semuanya sudah diatur ya Allah. Termasuk tinggal saudara di mana, hidup saudara tanggal berapa sampai tanggal berapa, kehidupannya bagaimana, itu semua sudah diatur ratusan, katanya ribuan tahun yang lalu. Nah, disinilah disumpah adanya ketuhanan. Sehingga manusia ya pasti kenal Tuhan, walaupun dia salah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya. Ini Rob ini rububiyah. Adanya Tuhan di hati kita itu nggak bisa dibohongin. Maka diwujudkan dengan ritual yang berbeda-beda. Orang Hindu merasa ada Tuhan, pasti pencipta alam ini ada. Orang ya agama-agama lain lah, cuma dia salah. Ya, dalam upaya ibadah kepada Allah, kalau Allah kepada kita itu namanya rububiyah. Allah mencipta langit, Allah mencipta bumi, Allah mencipta rumput-rumputan, buah-buahan, nabati, hewani, keanekaragaman hayati itu dipersembahkan untuk manusia. Itu rububiyah. Setelah kita menyadari rububiyatullah, kan pasti nurani kita terpanggil untuk terima kasih. Saya sudah diberi pangkat sedemikian tinggi, makhluk tertinggi ciptaan Allah adalah manusia. Kita berterima kasih. Gimana ya caranya? Nah, dipakailah akal. Sehingga ada yang menganggap, oh Tuhan ini matahari. Oh Tuhan ini ada dua, yin dan yang, kata orang Cina, yin dan yang, lambangnya kayak begitu, patwa, hitam dan putih. Jadi ada pembisik baik, ada pembisik buruk. Ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu, ada yang membisiki, udah terus. Ada yang jangan, kamu pikir-pikir dulu, ada begitu, tarik menarik. Maka mereka nyebutnya yin dan yang. Banyak lagi, ada yang menganggap banak. Karena urusan manusia itu banyak, maka urusan ini ke sini, urusan ini ke situ gitu. Contohnya urusan pertanaman ke Dewi Sri, urusan cinta ke Dewi Amor. Beda-beda tugasnya. Ada yang begitu. Nah, wa asyhadahum, lalu Allah mensyahadatkan mereka. Ini syahadat massal. Ya, syahadat massal. Maka di sini alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu kan? Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka semua menjawab syahidna, menggunakan kami, kumulatif. Ya, semuanya bersaksi, benar engkau adalah Tuhan kami.
Nah, begitu kita turun ke dunia, kita sambut dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita menggunakan kata asyhadu sendiri-sendiri. Tapi waktu dulu mah kumulatif. Ya, itu alam pertama. Jadi ayat ini memberitahu alam pertama yang dirasakan oleh manusia, yaitu alam anfus. Kita semua disumpah nanti turun ke dunia baik-baik ya, jadi hambaku yang benar. Nah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Awas, amanat nih, nanti kamu bertanggung jawab. Nah, setelah itu kita masuk ke mana? Kita masuk ke alam sulbi, alam janin. Ini Allah tandaskan ya dalam surat At-Tariq, surat ke-86 ayat 6 dan 7. Di sana apa tuh? Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Terus an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia berpikir dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq, diciptakan dari air yang muncrat. Ya, yakhruju, yang keluar, mim baini sulbi, dari sulbi laki-laki, taraib perempuan. Dari sulbi dan taraib. Sulbi itu ya puncaknya di alat kelamin kita. Kalau taraib di dada perempuan, taraib. Ya, maka itulah tempat yang sensitif. Nah, itu. Manusia ada di sulbi. Kita dulu dititipkan Allah di dalam sulbi bapak kita. Nah, apakah anak kita masih ada di sulbi kita? Kita nggak pernah tahu. Kalau ada, pasti dia keluar. Anda akan punya anak lagi. Kalau masih ada. Kalau udah nggak ada, ya digimana-gimanain nggak akan keluar. Karena Allah tidak memberikan takdir. Nah, ini kita di alam sulbi. Yang kedua. Ya, berbeda-beda lamanya. Di alam anfus, ada yang lama banget. Antara lain yang belum lahir sampai sekarang menunggu. Yang di anfus. Ya. Mereka juga belum disulbi karena boleh jadi bapaknya belum ada. Ya, boleh jadi buyut kita baru ditaruh di situ. Nanti dia akan menjadi keturunan yang keberapa. Kita nggak pernah tahu. Yang ketiga, alam yang dilalui manusia adalah alam rahim. Ya, alam janin. Allah tandaskan dalam surat 23 ayat 13. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Dan sungguh-sungguh kami telah mencipta manusia dari saripati tanah. Summa ja'alnahu fi qararim makin. Kemudian kami jadikan di tempat yang kuat, yaitu rahim. Nah itu. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan nutfah, ya, cairan dari laki-laki dan cairan dari perempuan yang sudah ketemu namanya nutfah. Kalau belum ketemu itu namanya apa itu? Duh, lupa. Ma'in, masih ma' ya, masih air. Jadi kalau ketemu namanya nutfah. Jadi nutfah ini adalah cairan yang laki-laki dan perempuan sudah bertemu. Ya, artinya telur yang sudah dibuahi. Jadi dia membelah diri, membelah. Selnya membelah terus. Sekali trot 25 juta sel. Semuanya berenang. Itu ditandaskan Allah dalam surat Al-Insan.
Hal ata alal insan, bukankah telah datang kepadamu hinun, suatu masa, minad dahri, dari masa, lam yakun syai'an madhkura, kamu belum disebut sesuatu pun. Ya, waktu kita masih berbentuk sel mani, zigot kata. Itu namanya apa? Bukan disebut manusia, belum. Disebut binatang juga enggak, wong calon manusia. Maka oleh Allah dikatakan kamu belum ada namanya. Lam yakun syai'an madhkura. Ya. Itu 25, sekitar 25 juta sel disemprotkan oleh laki-laki dewasa yang sehat. Semuanya berenang menjadi satu titik, berebut untuk masuk ke dalam telur. Apabila masuk 2, jadilah kembar. Kayak apa masuk semua, waduh. Nggak kuat lah perempuan melahirkan jutaan orang. Nah itu. Sampai kemudian Allah tentukan bertahap demi bertahap, ya, lahirlah kita. Maka kita masuk ke alam keempat, yaitu dunia. Alam yang sekarang kita rasakan, alam keempat, alam dunia. Alam dunia Allah tandaskan dalam surat 47. Kalau tadi surat Al-Mu'minun ya, surat 23 ayat 13 itu alam janin, alam rahim. Kemudian kita masuk ke alam dunia, alam keempat ditandaskan Allah dalam surat 47 ayat 36. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan, ya, dan senda gurau. Jadi kita diingatkan jangan sampai duniamu, ya, menipumu. Wala yaghurrannakum, ya, hayatud dunya. Jangan kehidupan dunia ini menipumu. Tapi dunia ini bukan sesuatu yang menipu saja, ya. Kalau dilihat dari positifnya, sesuatu yang menentukan. Karena dari dunia inilah masa depan kita akan ditentukan. Kalau kita mampu menjalani sebagai manusia dengan baik di dunia ini. Tuh. Setelah kita hidup di dunia sesuai dengan umur yang Allah berikan pada kita, kuotanya, maka pada waktunya tiba, kita masuk ke alam barzakh. Itu ditandaskan Allah dalam surat 23 ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di balik mereka, di belakang mereka ada barzakh. Barzakh itu dinding sampai dengan hari dibangkitkan. Ya, kita di dunia masanya beda-beda. Alam rahim 9 bulan atau 10. Dari mulai 6 sampai 10. Di alam dunia usia, tergantung usia kita. Di alam barzakh nggak tahu sampai hari kiamat, ya. Hanya Allah yang tahu. Kemudian terakhir kita memasuki alam akhirat. Alam akhirat itu ditandaskan Allah dalam surat 29 ayat 64. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat lahiyal hayawan, maka dia adalah hidup yang sempurna. Akhirat tuh hidup yang sempurna. Kalau dunia nggak sempurna, ya udah enak suruh pulang, ya kan? Kita sudah berkarir, uangnya numpuk dari muda sampai pensiun. Kari dipakai doang, malah berakhir di rumah sakit. Penyakit datang, inilah itulah inilah itu. Kita sudah dituakan orang, didengar omongannya, paling enggak oleh anak dan cucu.
Dipanggil oleh Allah. Dah pulang sekarang kamu. Nah ini kata ulama, nggak enaknya begitu. Dunia ini. Ya, udah enak-enak. Pasti dikasih yang nyaman-nyaman gitu. Duduk juga pasti disilahkan. Dikasih yang empuk. Makanan juga yang mahal. Dipersembahkan oleh anak dan cucu. Pokoknya sudah, aduh lah. Sudah berkurang, nggak seperti dulu. Yaitu penyakit datang. Inilah itu. Udah. Ya, waktu kita pun habis, dipanggil oleh Allah. Nah, maka kita masuk ke alam barzakh sampai dengan hari dibangkitkan. Allah tandaskan hidup yang sempurna adalah di akhirat. Itulah ya kata ayat ini. Jadi ayat ini terjadi kontroversi, apakah yang diambil dari Adam ini hanya satu dari Adam kemudian disidang oleh Allah, atau dari anak Adam. Tapi ayat ini mengatakan dzurriyyatahum min zuhurihim, dari tulang sulbi mereka. Berarti bukan Adam saja yang diambil. Ya, jadi setiap diambil, disahadatkan oleh Allah. Maka ketika di dunia kita pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, jadi merespon apa yang Allah amanati. Kalau dulu zamannya anfus, roh. Setelah di dunia kita sambut dengan asyhadu. Nah, Allah kemudian menegaskan, hati-hati ya, amanat Allah ini, antakulu, kamu mengatakan nanti saat disidang, dimintai pertanggungjawabannya, kamu mengatakan, inna kunna an hadza ghafilin. Kami lalai akan hal ini. Ya memang belum sampai di akhiratnya udah lupa. Ya. Contohnya nggak jauh-jauh, saudara dulu pernah nyusu sama ibu, bener nggak? Pernah menyusui ibumu? Pernah? Ingat? Sesuatu yang pasti kan? Pasti dulu nyusu kan? Ingat? Ya artinya itu aja udah nggak ingat gitu. Apalagi sebelumnya. Ini kan Allah menyatakan, awas jangan lupa ya nanti. Ya kita belum dipanggil udah lupa. Bahwa kita pernah disumpah dulu untuk menjadi hamba Allah yang taat dan mengakui ketuhanannya. Nah, Allah wanti-wanti, awas jangan sampai nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah, kamu mengatakan saya lupa, saya lalai. Atau kamu berdalih, ayat selanjutnya, innama asyraka abauna, kami ini musyrik, bukan salah kami. Kami begitulah diajari oleh orang tua. Jadi yang salah orang tua. Nanti orang tua nyalain lagi orang tua terus begitu. Jadi mereka itu sama-sama ya membuat alibi singkatnya. Wah, nggak salah kita kok turunan, kita sudah menerima budaya. Nah, ini budaya sih. Ya, sudah menerima kebudayaan dari nenek moyang. Autakulu, atau kalian mengatakan sesungguhnya yang musyrik itu bapak kami, min qablu, sebelum kami, wa kunna dzurriyyat, kami itu cuma anak-anak yang lahir setelah mereka. Afatuhlikuna, apakah engkau juga akan menghancurkan kami? Apa kami akan dibinasakan gara-gara dilakukan oleh bapak-bapak kami? Kami kan nggak bersalah. Jadi masih orang aku salah. Ya nanti di akhirat berhadapan dengan Allah masih nggak ngaku salah. Nah, wa kadzalika, begitulah nanti akan terjadi. Nufassilul ayat, kami merinci ayat-ayat, wala'allahum yarji'un, dan agar mereka rujuk kembali, pulang kepada kebenaran. Nah, Allah ingatkan ini supaya kita sadar. Sebelum kita pulang, kita ingat
bahwa kita adalah hamba Allah, sudah selayaknya lah, ya, Allah sebagai pencipta kita jadikan ma'bud, nah, kita ibadati. Itu Allah ingatkan dengan ayat ini. Ini tafsirnya banyak ya. Antara lain kita baca hadisnya. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi, akhadha tabaraka wa ta'ala misak min zuri Adam bin Na'man yakni Arafah. Fa akhraja min salbihi kullu zuriyatin zara'aha fanatharahum baina yadai kazur summa kalamahum fatala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Allah mengambil janji kepada anak-anak manusia di mana? Di Na'man. Di suatu tempat namanya Na'man, Arafah. Jadi tempat yang dipilih Allah itu di Arafah. Sebelum manusia ya diterjunkan ke dunia ini, sudah diambil sumpahnya di Arafah. Tuh. Dikeluarkan benih ya, calon manusia tuh, roh-rohnya dikeluarkan. Nah, di sanalah Allah kemudian bicara dengan kata-kata ini. Siapa aku? Engkau adalah Tuhan kami. Nah, gitu. Janji ya. Nanti kalau sudah aku terjunkan ke dunia, kamu akan taat. Mereka menjawab itu. Ya, kami janji. Yo, ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Dari Anas, yarfa'uhu innallaha yaqul li ahwani ahlin nar azaban. Allah berfirman kepada penghuni neraka yang mendapat siksa paling ringan. Allah bicara kepada ahli neraka yang mendapat siksa paling ringan. Lau anna laka ma fil ardi min syai'in kunta taftadi bihi. Kalau kamu punya dunia, kalau isi dunia ini ada di tanganmu, kamu pakai nebus nggak untuk keluar dari azab ini? Mau nggak nebus kalau kamu punya dunia? Ya. Lalu yang mendapat siksa itu mengatakan na'am, tentu saya akan tebus. Faqad sa'altuka ma wa ahwanu min hadza wa anta fi sulbi Adam alla tusyrik bi fa abaita ila syirka. Lalu Allah menyatakan, sesungguhnya hal ini saya sudah sampaikan. Sebelum kamu ke dunia aku sudah sampaikan, wanti-wanti jangan musyrik. Tapi ternyata kamu tidak mendengarkan, kamu tidak taat, maka hukuman ini pantas untukmu. Ya, Allah bicara kepada ahli neraka yang mendapat hukuman paling ringan. Jadi kalau dunia ada di tangannya, pasti ada keinginan untuk tukeran. Ya, barter, semahal apapun, sebanyak apapun kekayaan yang dimiliki, rasanya ingin tukeran supaya bebas dari neraka. Tapi kata Allah, aku sudah ingatkan jauh-jauh hari, bahkan sebelum kamu lahir. Tapi kamu nggak dengar. Tuh. Yang ketiga, dari Abdurrahman bin Qatadah As-Salmi, wa kana min ashabi Rasulillah, seorang sahabat Abdurrahman bin Qatadah, ya, berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, khalaqallahu Adam, Allah mencipta Adam, summa akhadzal khalaq min zuhri, kemudian anak-anaknya diambil dari sulbinya. Faqala haula fil jannah wala ubali. Allah menyatakan nih, ya, jadi Allah mengambil dari sulbinya Adam dua golongan. Satu golongan inilah yang kelak akan ke surga. Tuh, ya. Wa haula'i finnar, yang ini ke neraka. Jadi bahkan sebelum manusia ke surga pun sudah ditentukan oleh personil siapa-siapa. Ya, mudah-mudahan kita berjodoh ya. Jadi siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga itu Allah sudah tentukan personilnya. Bukan kebetulan, bukan. Sudah ditentukan. Nanti di hadis-hadis mengarahnya ke situ. Kalau Allah sudah tunjuk seseorang menjadi ahli surga, kok sehari-hari kelakuannya jahat,
mendekati kematian yang jadi orang baik. Sebaliknya, kalau Allah sudah tunjuk seseorang menjadi ahli neraka, oh yang kami tahu dia orang baik, apa begitu? Apa salah tunjuk apa? Tidak akan salah. Kalau Allah sudah tentukan tidak akan meleset. Nanti di akhir hayatnya manuver menjadi orang jahat. Tinggal sedikit lagi itu ke dalam Riyadhus Shalihin. Tinggal selangkah lagi, tiba-tiba dia berubah menjadi jahat. Nah, di zaman Rasulullah pernah ditunjukkan ketika orang-orang para sahabat memuji seorang temannya karena di berbagai kegiatan jihad dia selalu ikut. Tapi Rasulullah memberikan pernyataan yang sama sekali berbeda. Huwa finnar, dia di neraka. Ya, ini membuat sahabat bengong gitu. Masa sih? Dia setiap kegiatan dia ikut, maka mereka pun melakukan penelitian. Nah, terus kemanapun dia kritik. Kan sebelum meninggal diberitahunya nih. Suatu hari ada perang, dia ikut. Tapi kali ini dia kurang beruntung, dia terluka hebat. Banyak sekali goresan-goresan pedang dan panah. Ya, ketika pada klimaksnya dia nggak tahan dengan luka-luka yang dideritanya, lalu dia bunuh diri. Maka sahabat pun mengatakan, shadaqa Rasulullah. Rasulullah benar. Tuh, gimana orang mau mengingkari Rasulullah? Wong diberitahukan belum lagi meninggal udah kelihatan dengan mata. Iya benar. Ya, jadi orang bisa masuk surga itu adalah keberuntungan. Walaupun jalannya ada, qad aflahal mu'minun, bla 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 gitu kan. Kita lanjut. Ya Rasulullah, fa'ala hadza na'mal. Karena itu setelah Rasulullah mengatakan, setelah diambil dari anak Adam, nih, ini yang ke surga, nih, ini yang ke neraka. Lalu sahabat komentar, kalau begitu ya Rasulullah, buat apa kita beramal? Tuh, kan sama dengan pikiran kita kan? Kalau sudah ditentuin, ngapain beramal? Tuh, apa jawab Rasulullah? Qala ala mawakil qadar, menepati takdir. Kita untuk apa beramal? Kamu beramal pun karena Allah, gitu. Bukan kamu yang mau. Tuh. Kita beramal karena Allah. Tuh, ya. Jadi kita ringan melangkahkan kaki ke masjid. Kita mudah beribadah. Itu ternyata bukan kita, tapi Allah yang mendorong. Maksudnya, berapa banyak orang ingin ibadahnya rajin, berkunjung ke masjid, tapi nggak sempet gitu. Itu karena dihalangi oleh Allah. Itu kan? Mungkin kita akan melemparkan tuduhan, oh kalau begitu Allah tidak adil, mau kamu. Allah tidak bisa digugat. La yus'alu anhu. Allah tidak bisa dimintai pertanggungjawab. Kamu yang nanti akan dimintai tanggung jawab. Kalau begitu nggak adil. Pemberontak kita. Kenapa saya ditakdirkan miskin? Kalau kaya, saya kan bla 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 begitu ya. Mau kamu, pikiran kamu. Tidak akan merubah nasibmu. Mikir begitu. Kecuali kita berprasangka baik. Ya sudahlah. Diberi hidup, terima kasih. Berapa banyak orang ya berani bayar tinggi untuk memperpanjang hidupnya. Kita menyaman, walaupun makanannya sederhana, ya, tapi kita hidup nyaman. Hadis berikutnya dari Abi Darda, dari Nabi, khalaqahu tabaraka ta'ala Adam hina khalaqahu. Allah setelah mencipta Adam, fadaraba kanaful yamin. Lalu Allah membuka tirai sebelah kanan, ya, ordeng sebelah kanan, kanaf dibuka.
Fa akhraja dzurriyyatu baida ka'anna uzur. Lalu dikeluarkanlah bibit-bibit manusia, calon-calon manusia, ya, mungkin dalam bentuk arwahnya, roh-rohnya. Mereka seperti mutiara. Oh, apa? Bercahaya. Wa darafa kana yusra fa akhraja dzurriyyata sauda kana humam. Lalu Allah mengeluarkan lagi, membuka tirai sebelah kiri, ya, maka di situ nampak rombongan yang hitam warnanya, kayak pekat, kayak areng katanya. Jadi kayak areng, hitam-hitam. Sini putih-putih. Lalu faqala haula lil ladzina fi yamini, kepada yang sebelah kanan Allah menyatakan, kamu ke surga, kamu ke neraka. Tuh, jadi jauh-jauh hari itu sudah ditentukan siapa-siapa yang akan masuk ke surga, siapa-siapa yang ke neraka, sudah ditentukan oleh Allah sejak awal. Wa qala lidza fiya ilan nar wala ubali, aku tidak akan peduli orang mempengaruhiku. Ya, hadis-hadis ini harus dikumpulkan ya saudara, kalau tidak kita akan mempunyai akidah yang salah ya. Jadi seakan-akan udah ditentuin, males lah kalau begitu. Mau males, mau rajin, Anda rajin pun bukan Anda. Allah ngomong begitu, Anda rajin bukan Anda. Anda ibadah bukan Anda yang menggerakkan, Allah. Katanya begitu. Saudara terima nggak tuh? Yang menggerakkan saudara rajin ibadah itu bukan Anda, katanya Allah. Terima nggak? Rasanya mas saya sih. Maka Anda akan menjadi pribadi yang sombong. Jadi aku menciptakan ini ke neraka, ke surga. Aku tidak peduli. Tidak peduli di sini ini. Apapun ocehan kita tentang Allah, Allah tidak peduli. Makanya sahabat, kalau begitu buat apa kita beramal? Kan gitu. Sahabat juga kayak kita. Apa artinya kita beramal kalau begitu? Kamu beramal pun itu Allah yang menentukan. Makanya pernah ini, hadis ini pernah oleh seorang sahabat, boleh nggak saya sampaikan ke semua orang? Jangan. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah pernah ngomong, jangan. Nanti semua orang akan lemes. Ya itu kayaknya akan terkesan, waduh kalau begitu kenapa kita akan begitu? Ini orang yang masih dangkal. Tapi kalau orang yang sudah bijaksana, ya sudahlah. Saya taat ini pun karena dorongan dari Allah. Sebab kalau kita ditakdirkan sakit, kita nggak bisa datang walaupun kita punya keinginan. Begitu Allah ingin menyampaikan. Memang di seputar ini, Endang Saifuddin Ansori pernah nulis, walaupun umur Anda ditambah berkali-kali, tidak akan mudeng soal begini. Nggak akan mudeng. Contohnya gini, orang menerima hidayah, kadang-kadang nggak ada niat. Orang menerima hidayah itu kadang-kadang nggak ada niat, nggak ada keinginan dia. Tahu-tahu dapat. Tuh bisa begitu manuvernya tukang sihir Fir'aun ketika melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya kan? Tadinya kan dia mendukung Fir'aun. Di detik-detik terakhir, dia sadar, kemudian langsung taubat. Walaupun diancam dengan eksekusi, dia nggak peduli. Nah inilah yang menggerakkan Allah. Begitu menurut pemahaman ini. Nanti ada giliran lagi memang disebut juga, kamu harus beramal banyak. Mungkin ini kelas-kelasnya beda kali ya. Jadi kelas orang awam nggak bisa disampaikan begini, nanti lemes ya. Tapi hadis-hadis ini menunjukkan, makanya ada kata begini, fadlan mir rabbika. Kan suka ada kata itu, fadlan minallah, itu anugerah, bukan karena usahamu. Hadiah, singkatnya hadiah dari Allah. Kan ada suka kata-kata itu, fadlan minallah, ya kan? Suatu saat, orang-orang protes, orang Kuba ditakdirkan miskin.
Ya Rasulullah, mereka juga sebenarnya menggugat keadilan Allah. Kata mereka, kami puasa, mereka puasa. Kami sholat, mereka sholat. Maksud mereka ini orang kaya. Mereka kan orang miskin. Kami puasa, mereka puasa. Kami sholat, mereka sholat. Giliran mereka umroh, kami dengar doang. Karena nggak punya biaya. Dari Madinah ke Mekah kan seperti sini Surabaya lah. Ya, walaupun mereka satu kawasan, tapi jauh, perjalanan 6 jam, butuh ongkos. Giliran mereka umroh bolak-balik, kita udah tahu ganjarannya gede, masjidnya kan berlipat-lipat pahalanya. Kami hanya nyawang doang. Lalu Rasulullah memberi petunjuk. Mau aku tunjukkan pahala yang besar, tapi murah, kerjanya gampang. Ya mau ya Rasulullah. Pahalanya setara dengan haji dan umroh. Itu diantaranya ba'da sholat subuh tidak keluar, ya kan? Lalu syuruk sampai duha kita sholat sunnah, itulah sholat syuruk. Walaupun hadisnya Hasan, hadis Hasan itu menjelaskan begitu. Tapi hadis Sahih ada mengatakan Rasulullah itu membiasakan ba'da subuh nggak pernah pulang sampai duha. Walaupun tidak dijelaskan pahalanya. Kalau yang menjelaskan pahala haji dan umroh sempurna 3 kali itu derajatnya Hasan. Kita kembali kepada topik ini. Lalu orang kaya itu dengar. Hadis itu kan menyebar kan? Maka oleh orang kaya juga dijalankan. Mereka juga ngejalanin apa yang disarankan kepada orang miskin. Jadi ba'da subuh mereka nggak keluar masjid. Jadi seimbang lagi. Mereka kan protes lagi, ya Rasulullah. Mereka ngamalin lagi. Apa terakhir statement dari Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Kita tidak bisa menggugat Allah. Kalau ada orang kaya nih, ada orang kaya, Anda miskin. Jadi rasanya saya lihat kekiplikan baikku. Kok kaya gitu loh. Oh saya udah keringet, kecorok. Nggak kaya-kaya. Kita kan menggugat tuh. Yang ekstrim Bapak bisa lihat pagi ini. Saya kan dulu suka beli ke pasar. Di toko tuh, toko di pasar. Depannya kan tukang sayur. Dia ngegelar sayuran di depan toko. Tokonya kan belum buka. Ya kan? Dari pagi masih gelap. Ya udah. Kira-kira kalau ditaksir tuh untungnya mungkin nggak sampai 100.000. Nah, siang sedikit sekitar jam 8, setengah 8 itu, yang punya toko datang. Kan mereka harus keluar dari situ kan, harus geser karena ini dilalui orang kan. Dia buka tokonya dengan malas-malasan kekiplik. Hartanya banyak di dalamnya. Pasti kan dia ngebatin, ya Allah. Ini pemandangan yang ekstrim. Yang satu nggak punya tempat, harus terusir ketika yang oh kenapa saya ditakdirkan miskin? Saya orang yang taat. Dia tidak. Nah ini kalau kita nggak terima, kita akan nyerang Allah. Yaitu. Makanya awal zikir yang kita baca itu subhanallah. Setelah sholat. Kita menzerokan Allah dari hal-hal yang tidak kita tuduhkan. Yang kita tuduhkan. Kalau begitu Allah zalim. Yang maksiat dikasih lancar, saya dikasih seret. Puasa sudah, zikir sudah. Oh begini-begini. Nah, kita menuduh. Dengan dangkal pengetahuan kita menuduh. Ya itulah, memang itu. Jadi kalau kita mikirin tuh nggak akan pernah selesai. Gitu. Kata Endang Saifuddin Ansori, meskipun umur Anda ditambah berapa kali lipat untuk mikirin ini, nggak akan katung. Jebol akal kita. Nggak nyambung, nggak akan sampai. Maka ujung-ujungnya ya sudah terima aja lah. Syukur.
syukuri apa yang ada itu. Mudah-mudahan kita bernasib baik, dijodohkan Allah ke surganya. Nah sekarang kita memang diperintahkan Allah karena kita mengagungkan Allah, suruh begitu nurut. Mudah-mudahan berjodoh. Itu dalam rangka mudah-mudahan berjodoh. Tapi kalau dengan kekuasaannya Allah menempatkan kita bukan sesuai dengan yang kita harapkan, ya kita harus terima. Kamu di sini ngampar aja. Ya Allah, saya dulu kan amalnya banyak. Udah ngampar. Mau nggak? Nggak mau sono. Contoh, ya sudah terima. Gitu. Jadi ini karena nggak mampunya manusia. Ya, ini terjadi memang dalam dunia Islam itu ada Jabariyah dan Qadariyah. Tentang ini ada Jabariyah dan Qadariyah. Kata Jabariyah, percuma beramal. Kalau Allah tidak tentukan nggak bisa. Kata Qadariyah tidak. Akal diberikan kepada Allah kepada kita itu untuk membangun nasib kita. Kita kan diberi akal. Ayo kita. Makanya sahabat berbeda pendapat saat ada kolera. Serombongan pasukan menuju ke suatu tempat, di situ ada wabah kolera. Sang jenderal yang mengutus anak buahnya diberi nasihat, jangan masuk, termasuk Umar bin Khattab. Khalifah, Amirul Mukminin, jangan masuk, nanti Anda tertular. Umar mau pulang. Umar menghindari tempat wabah, dia pulang ke Madinah. Tapi sang jenderal gak bisa. Anak buah saya dalam kesulitan, masa komandannya enak-enakan. Dia masuk ke tempat wabah, dia tewas. Orang mengejar Umar. Lu Anda sebagai pimpinan kok begitu? Kata Umar, afiru minal qadar ilal qadar. Saya lari dari takdir menuju takdir baru. Saya tahu itu wabah. Kan kita pakai akal. Kita hindarilah. Itu. Jadi inilah di dunia Islam ada Qadariyah dan Jabariyah sampai sekarang. Dah, wallahu a'lam bishawab. Pokoknya kita mikir-mikir. Ini jadi membangun emosi ya. Pegel-pegel kita. Ya memang begitu respon kita terhadap dunia. Pokoknya Anda berontak, tidak berontak, kalau Allah belum kehendaki nggak bisa. Cuma yaitu, jangan diberikan pada generasi muda. Nanti akan membuat mereka, serah kalau gitu nggak usah belajar. Nah ini bahaya. Bahaya. Sumer ekonomi. Tapi ini tetap memang ajaran begini tetap akan kita dapat ayat-ayat wa ma asabakum yaumal jam'an fa biidznillah. Apapun yang kena musibah yang menimpamu itu sudah seizin Allah. Tidak ada musibah yang menimpamu kecuali sudah Allah takdirkan. Oh, begitu ya. Kenapa Allah udah tahu bakal nyakitin kok ditimpain? Nah, kan begitu kita buruk sangka. Ya kan? Tapi nanti di ayat yang lain seperti yang disebut oleh Ibrahim, huwallazi yumituni wa huwa yuhyin. Dialah yang menghidupkan aku. Yang positif dinisbatkan pada Allah. Tapi ketika negatif, wa idza maridtu. Ketika aku sakit, Ibrahim tidak mengatakan dia yang membuat aku sakit. Sakit kan jelek. Jadi dinisbatkan pada diri Ibrahim. Ketika aku sakit, dia yang menyembuhkan. Jadi ini adabnya seorang nabi kepada Allah. Hal-hal yang tidak nyaman dinisbatkan pada diri sendiri. Sementara yang nyaman dari Allah. Ini akan menimbulkan kita tidak sombong. Sehingga bisa mengkonon-konon Allah, bukan kita. Itu tuh. Sementara kalau ada keburukan, kamu yang ceroboh, kamu yang sembrono. Nah, sekarang kita wah, sudah habis. Kerasa. Wah, sudah habis ini. Nggak kebagian. Demikianlah hadirin. Jadi ini tetap akan menjadi kontroversi. Dibawa ke majelis manapun, nggak akan tuntas.
Seperti yang dikatakan oleh Endang Syarifani Ansori. Jadi hal seperti ini jangan mudah-mudah disampaikan pada yang belum siap, yang belum pengalaman. Kalau yang sudah pengalaman seperti Anda-Anda, itu akan jauh lebih baik. Kita bisa begini ini karena Allah, bukan karena Anda. Oh iya, jadi sopan gitu. Ya, karena Allah lah saya begini. Sebaliknya, Qarun tidak menyadari keterlibatan Allah ketika ditanya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan sombong, Allah tidak suka orang sombong. Apa jawab Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa begini karena saya. Itu akibatnya tuh kalau kita ngaku diri kita. Saya lah, saya udah pegel kok. Kaya saya. Masa Allah. Nah, jadilah sosok yang sombong. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah menakdirkan kemudahan kepada anak-anak kita, memberkahi mereka, serta menentukan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.